Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini, juga pada bulan yang mulia, yaitu bulan apa sekarang ini ibu-ibu ya? Bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah itu bahasa kita ya. Bahasa Arab namanya Zulqa'dah. Sisa beberapa minggu lagi kita masuk pada bulan Zulhijjah. Kemudian juga saudara-saudara kita sudah bertolak ke tanah suci, sudah mulai diberangkatkan. Kita mendoakan mereka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan perjalanan mereka dan juga dimudahkan dalam proses melaksanakan ibadah, dan Allah menjadikan mereka sebagai hajjan mabrura. Sini jamaah kita ada yang berangkat? Ada? Ada yang berangkat ya? Budia. Oh, berangkat ya. Alhamdulillah ada yang berangkat. Nah, mudah-mudahan jadi haji mabrur ya Bu ya. Sebab kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Jadi kalau kita bicara masalah haji ini, sebelum kita masuk pada materi kita, jadi bulan haji itu kata Allah Subhanahu wa taala, al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah mengatakan al-hajju ashhur ma'lumat, bahwasanya haji itu ada pada bulan-bulan yang sudah diketahui. Jadi kalau kita lihat haji itu ada pada bulan-bulan. Syahrun itu bulan. Kemudian ashhur itu jamak daripada pada syahrun. Maksudnya apa? Haji itu dilaksanakan pada 3 bulan. Kata ulama itu disebutkan, yang pertama yaitu bulan Syawal, kemudian Zulqa'dah, 10 pertama di bulan Zulhijjah. Maksudnya apa? Apabila kita ini berangkat pada bulan Syawal, berangkat ke sana, kemudian masuk pada miqat makaninya. Miqat tempat kita memulai ihram. Begitu juga tempat kita memulai ihram itu, kita pakai pakaian ihram kita, kemudian kita niat ihram haji, maka di situ sah seorang melaksanakan hajinya. Jadi haji terdahulu berangkat itu pada bulan Syawal. Awal Syawal dia sudah berangkat. Kemudian dia menunggu lama di sana sampai 8 Zulhijjah atau sampai 10 Zulhijjah. Jadi sampai 9 Zulhijjah itu dia berangkat wukuf di Arafah. Tapi lama prosesnya kan.
menunggunya di sanalah lama. Jadi dia harus menahan beberapa hal. Jadi dia harus hati-hati, tidak boleh dia meninggalkan pakaian ihramnya. Kemudian dia juga tidak boleh berhubungan suami istri kalau seandainya dia berangkat sama istrinya. Kemudian dia tidak, pokoknya dia harus memperhatikanlah hal-hal yang terkait di sana yang diharamkan. Jadi lama 2 bulan lebih. Tapi sah kalau dia sudah berniat haji pada bulan Syawal atau bulan Zulqa'dah dia berangkat di sana. Ini yang pertama, dinamakan haji ifrad namanya. Tapi ini dilakukan pada bulan-bulan haji itu, bulan Syawal, Zulqa'dah, kemudian 10 awal Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah. Tapi kalau ada orang yang melaksanakannya pada bulan Ramadan misalnya, pertengahan Ramadan dia berangkat di sana berniat melaksanakan haji, tak sah. Itu sebab bulan Syawal. Tapi ini kan lama. Capek nunggunya di sana ya. Kemudian juga yang kedua, orang melakukan umroh terlebih dahulu. Berangkat pada bulan Syawal dia berangkat. Itu digandengkan dengan namanya haji tamattu, digandengkan dengan haji. Jadi umrah dulu terlebih dahulu berangkat, yang penting berangkat pada bulan-bulan haji itu. Bulan Syawal dia berangkat. Selanjutnya ketika masuk pada miqat Makkahnya itu, dia berniat ihram. Ihramnya apa? Melaksanakan umrah. Ihramnya melaksanakan umrah. Kemudian selesai dia tawaf terlebih dahulu, kemudian sa'i, habis itu dia tahallul selesai. Habis itu dia santai-santai saja. Di sana di Mekah. Dia mau ke Madinah pun silakan, dia mau umrah berkali-kali pun silakan. Tapi ketika 8 Zulhijjah dia menunggu kembali sampai 8 Zulhijjah. Kemudian dia bertolak wukuf di Arafah di sana. Jadi dia perbaharui lagi niat hajinya itu. Pertama, dia berangkat untuk umrah, kemudian pada tanggal 8 Zulhijjah dia kemudian berniat ihram baru, yaitu ihramnya apa? Melaksanakan haji pada 8 Zulhijjah itu. Adapun yang ketiga, ini dilakukan bagi orang-orang yang biasanya berduit, orang-orang yang pejabat-pejabat kita itu. Jadi mereka 9 Zulhijjah sudah baru berangkat. Langsung ketika turun ke Jeddah, dia langsung menuju Arafah. Jadi yang penting dia itu tidak sampai di situ subuh di tanggal 10 di subuh harinya. Jadi setelah terbit fajar di 10 Zulhijjah itu tidak sah hajinya. Tapi kalau masih dapat dia di malam harinya atau sebelum terbit fajar, meskipun sesaat saja dia duduk di situ, sebentar saja, meskipun 5 menit dia di situ, ya kan? Dia sudah dikatakan sebagai orang haji. Jadi pelaksanaan haji ini ada tiga macam. Pertama haji ifrad, haji tamattu, kemudian haji qiran yang terakhir. Jadi kalau kita lihat ini ibu-ibu jamaah sekalian, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita semua ini untuk ibadah. Ya. Dari Ramadan, selesai Ramadan, masuk Syawal, ibu-ibu melaksanakan puasa 6 Syawal. Ya kan? Puasa 6 Syawal, kemudian juga bagi yang berangkat haji, Allah Subhanahu wa taala berikan dia kemudahan, kemudian dia berangkatlah melaksanakan haji. Jadi kesempatan-kesempatan itu Allah sediakan bagi kita semua. Banyak sekali peluang-peluang untuk beribadah. Tapi terkadang kita ini melewatkan peluang-peluang ini. Ramadan kita lakukan, kemudian setelah Syawal ada puasa 6 Syawal. Banyak tak dari kita yang melakukannya. Jadi tak banyak kan? Tak banyak yang melaksanakan 6 Syawal itu. Juga haji. Padahal haji ini diwajibkan bagi setiap individu dengan syarat istita'ah. Dia sudah mampu. Faman istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang mampu. Mampu ini apa? Pertama, dia memiliki
harta untuk berangkat ke sana. Kemudian yang kedua, ada harta untuk ditinggalkan untuk keluarganya yang menjadi tanggungan dia. Kemudian yang ketiga, dia ini aman di perjalanan. Kalau negara ini sedang berperang atau negeri kita sendiri berperang, kita tidak bisa, bukan menjadi kewajiban. Kemudian yang keempat, istita'ah fis sihah. Jadi sehat jasmani. Ada orang punya harta banyak, ada orang punya duit, kemudian dia setorkan, tapi dia badannya tidak bisa untuk sampai ke sana. Jadi kewajiban haji. Tapi kalau kita sudah semuanya kita miliki ini, maka sudah kita ini diwajibkan melaksanakannya. Maka harus kita setorkan uang kita terlebih dahulu. Jadi kalau kita langsung berangkat kan tak bisa, ibu-ibu ya. Harus kita ikut antrian dulu. Ikut antrian ini. Kita kadang orang itu beli mobil 500 juta mampu dia. Ya kan? Kemudian rehab rumah, perbaiki rumah mampu dia. Tapi untuk mendaftarkan haji saja khawatir takut miskin. Ataupun kita ini tidak bisa sampai ke sana. Ada peluang yang lain, yaitu namanya ibadah apa ibu? Kurban. Nah, ini ibadah kurban. Jadi ibadah kurban hukumnya apa, Ustaz? Saya kan sampaikan sekarang ini karena memang suasana kita ini sebentar lagi masuk Idul Adha. Apa hukumnya kurban ini? Dalam mazhab Hanafi itu menyatakan bahwa kurban itu wajib. Fardu ain katanya, wajib. Wajib ini maksudnya apa? Ya harus dilakukan. Kemudian kalau mazhab yang lainnya seperti Maliki, kemudian Syafi'i, kemudian Hambali menyatakan itu sebagai sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat ditekankan. Tapi meskipun tadi khilaf di karangan para ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, tapi mereka ini sepakatnya apa? Bahwa yang meninggalkannya pada saat dia memiliki kemampuan, maka hukumnya makruh. Makruh ini apa maknanya? Makruh itu dibenci. Ibu mau dibenci Allah? Mau enggak Bu? Kita mampu nih, punya harta. Ya, harta ini nanti kemampuan di situ didefinisikan oleh para ulama Hambali, kemudian juga Maliki. Kemampuan itu kata mereka dikatakan orang mampu ini apabila dia memiliki harta. Kalau dia punya harta misalkan 200 dirham. 200 dirham ini berapa? 200 dirham perak. Kalau perak sekarang harganya berapa? Harganya kalau saya lihat itu, kalau dikalkulasikan sekarang, kira-kira dia memiliki harta 10 atau 14 juta. Atau ya sekitar gitulah. Hartanya seperti itu. Nah, ini sudah masuk dalam kategori dia nisab zakatnya masuk. Nah, jadi kalau dia punya harta segitu 10 atau 14 juta, maknanya ibu-ibu ada harta seperti itu? Lebih daripada itu, Bu ya. Mungkin ada 1 M di sini ada punya harta. Kalau semuanya. Jadi itu ibu-ibu sudah menjadi, kalau kita tarik pendapat Hanafi itu sudah kewajiban dia melaksanakan kurban. Kalau tidak, dia sunnah menjadi sunnah muakkadah. Sunnah sangat ditegaskan ini. Jadi kalau dia ini, kita mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan apa? Milkan zaidan, punya harta lebih. Apabila dia membeli seekor kambing yang harganya 300 ribu. 300 ribu, berapa? 3 juta. Punya kambing 3 juta atau 2,5 juta. Kemudian setelah dia membelinya itu, dia tidak kekurangan apapun. 3 hari setelah hari Idul Adha. Jadi Idul Adha kan setelahnya itu hari tasyrik. Idul Adha, kemudian 3 harinya itu tasyrik. Hari makan-makan. 4 hari itu dia tidak kekurangan apapun. Dia bisa makan, punya harta lebih selama 4 hari itu.
maka dia ini harus dia berkorban, dikatakan dia ini orang yang sudah mampu, kata Syafi'i. Kalau dalam mazhab yang lain mengatakan apabila dia ini suaminya bekerja kemudian menghasilkan, juga istrinya juga bekerja dan menghasilkan, dua-duanya ini terkena fardhu ain. Dua-duanya ini harus dia ini berkurban. Ya, kalau satu orang saja bekerja di rumah, suaminya saja bekerja, maka satu orang itu yang akan mengcover semua dalam satu keluarga. Tapi kalau suaminya kerja, suaminya PNS, contohnya kan, istrinya juga PNS, dua-duanya produktif masih. Jadi dua-duanya mereka berkurban. Dua-duanya berkurban. Jadi begitu ulama menegaskan masalah kurban ini. Sebab namanya kurban tadi, sepakat para ulama, kalau kita meninggalkan dalam kondisi kita ini mampu, hukumnya makruh. Jangan kira makruh. Memang hanya makruh Ustaz. Tapi kalau kita artikan makruh itu dibenci. Siapa yang benci kita? Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bukan pada level haram. Tapi kalau makruh ini berulang-ulang kita lakukan, tahun kemarin tidak berkurban, tahun ini juga tidak berkurban, maka bisa jadi keberkahan tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta kita dicabut keberkahannya. Kemudian cinta Allah kepada kita semua. Jadi ada jarak antara kita dengan Allah. Kita saja sehari-hari kita ini, kita katakan kepada orang, misalkan orang itu memang tak pernah menzalimi saya gitu kan. Saya tidak ada orang itu tak pernah nyakiti saya, tak pernah menzalimi saya, tapi saya itu kurang srek ya sama dia, tak suka ya saya sama dia gitu kan. Saya tak suka seperti itu. Ketidaksukaan kita dengannya itu, kita menjaga jarak, ketidaksukaan. Nah, begitu pula bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, setiap perintah-perintahnya itu kita tinggalkan. Meskipun tidak haram, tapi makruh. Kalau makruh sekali mungkin ya wajar gitu kan. Tapi kalau berulang-ulang kali kita tinggalkan, maka inilah yang menyebabkan jarak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi pertolongan tersebut lambat datangnya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan-kesempatan seperti ini jangan sampai kita melewatkannya. Sebab belum tentu tahun depan kita bisa melaksanakannya. Kalaupun ada orang ingin bersedekah misalnya, bersedekahnya itu jauh lebih besar daripada kita mengeluarkan untuk kambing tadi, untuk sapi tadi 3 juta, 500, 3 juta atau 2 juta setengah gitu. Dia lebih besar ingin bersedekah, tapi di luar beda dengan kurban, hanya bersedekah saja. Mungkin 1 M, ya. Mungkin 10 juta atau 100 juta. Itu tidak bisa mengalahkan orang yang berkurban pada hari itu, karena kesempatan itu hanya pada waktu yang sempit, hanya 4 hari saja. Kalau dia bersedekah lebih banyak daripada itu, kalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Aisyah, yang mengatakan tidak ada satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dilakukan pada hari-hari nahar, yaitu hari-hari penyembelihan, Idul Adha, hari 3 hari tasyrik itu, melainkan amal tersebut adalah seseorang menumpahkan darah hewan kurban. Kemudian beliau mengatakan bahwa darahnya itu setiap jatuh ke tanah itu, sebelum jatuhnya ke tanah itu sudah menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat pada saat seorang menyembelih hewan kurban itu kan, dia darahnya itu kan menyucur cepat gitu ya. Cepat sekali mengalirnya. Gitu ya. Tidak pelan, tidak menetes, tapi cepat katanya. Sebelum darah itu jatuh ke tanah, itu sudah menjadi pahala bagi kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, cepat-cepatlah kalian, berlomba-lombalah kalian melakukannya. Allah mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha.
walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi seluruh rangkaian ibadah kita ini tujuan utamanya memang selalu didorong sampai pada ketakwaan, derajat ketakwaan. Tadi masalah haji, saya katakan Allah mengatakan apa? Wa tazawwadu. Itu kan ayat tentang haji itu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Haji kita disuruh bertakwa, kemudian kurban juga intinya adalah takwa, puasa juga intinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu semuanya mendorong kita setiap ibadah kita ingin menjadi hamba-hamba yang bertakwa hasilnya. Puasa kemarin takwa lagi. Begitu haji takwa, kurban takwa. Jadi apa sih keistimewaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya akan buka itu di dalam surah At-Talaq misalnya. Allah mengatakan keistimewaan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu solusi bagi segala permasalahannya. Yaj'al lahu makhraja. Ada masalah ini Allah kasihkan dia solusi. Ada masalah Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan masalah-masalah tersebut. Tapi syaratnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga menyambungnya, wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia rezeki melalui jalan yang tidak dia sangka-sangka. Ibu ya? Banyak hal orang-orang membicarakan tentang orang yang berangkat umroh, ya kan, berangkat haji, ternyata bukan juga orang yang memiliki kemampuan secara finansial, tidak. Terkadang saya ada juga yang menceritakan hanya tukang urut saja, dia keliling-keliling mengurut-urut sini. Ini cerita dari keluarga saya juga, Bu ya, hanya sebagai tukang urut keliling-keliling saja. Kadang dipanggil, kadang orang itu datang ke rumahnya. Setiap ada orang yang ngasih seikhlasnya dia tabung sampai uang tersebut cukup untuk dia setorkan dan berangkat haji hanya dari hasil seperti itu. Tapi kadang orang banyak harta tidak juga berangkat itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan satu cerita aja, banyak cerita yang lain. Yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kemudian wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Itu barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan segala urusan. Allah mudahkan. Itulah ibu-ibu, tapi syaratnya memang tadi segala perintah Allah lakukan saja. Jangan mengatakan jangan milah-milih. Itu orang-orang terdahulu itu sangat tak suka kalau kita ini memilah-milih perintah Allah. Ini ini hanya tak wajib. Ini sunnah ya. Ya kan? Ini sunnah muakkadah. Kita klasifikasi itu. Ini wajib, udah kita lakukan. Ramadan kita lakukan. Nanti ada puasa Syawal, wah ini kan sunnah ya, udah tak usah. Ya kan? Begitu, tak usah. Semuanya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak mampu melaksanakannya, barulah nanti ada hukumnya. Hukumnya apa? Oh ini hanya sunnah saja. Tapi lakukan saja. Jangan menanya, ini sunnah apa? Wajib Ustaz. Wah ini sunnah, udahlah. Kalau sholat sunnah tak apalah saya tinggalkan. Sholat malam itu sunnah apa wajib ibu-ibu? Sunnah, ya udah tak apa-apa kan? Ya udah tak usahlah. Yang penting sholat 5 waktu tidak. Jadi apapun perintah Allah Subhanahu wa taala lakukan. Ma amarullah fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang Allah perintahkan kepada kita, lakukan itu semampu kita. Kalau kita tadi bisanya solat malamnya itu bisa misalkan 3 rakaat ya 3 rakaat. Yang penting lakukan dan laksanakan. Itu ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan haji dan kurban ini. Kurban itu maknanya apa? Qarib. Qarib itu dekat. Ketika seorang berkurban, kita kan mengatakan dalam salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, kemudian wa nusuki. Nusuk itu kurban. Kurban. Ada yang mengatakan ibadah tapi itu
kurban dahulu. Nah, syariat ini sebenarnya sudah lama sekali. Syariat ini bukan syariatnya Nabi Muhammad saja, tapi syariatnya dari Nabi Adam juga sudah dilakukan. Siapa yang berkurban terlebih dahulu? Anaknya kan Bu ya, Qabil dan Habil. Satu, mereka ini berkurban mempersembahkan buah-buahan, tapi buah-buahannya itu buah yang busuk itu. Kemudian satu lagi berkurban dengan yaitu kambing daging. Satunya yang baik, satunya yang tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Barulah di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, kita ni benar-benar ditegaskan di situ bagaimana Ibrahim mengorbankan anaknya. Dia mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya inni ra'aitu fil manami anni azbahu. Saya bermimpi tadi malam itu, saya diperintahkan untuk menyembelihmu. Saya menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Kata anaknya tersebut, if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau dapatkan aku dalam kondisi orang yang bersabar. Kalau kita lihat orang yang paling berharga baginya, tapi karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala dia lakukan. Kita cuma berkorban dalam setahun itu cuma sekali. Maka di masjid kita ni untuk mempermudah jamaah-jamaah itu setiap bulannya diangsur, ya kan? 200 250 itu kan diangsur tuh. Kalau mungkin langsung kita ni kalau sesuatu masalah akhirat kayaknya berat ya. Karena tak nampak tak nampak hasilnya gitu kan. Tapi kalau sesuatu yang nampak, itu pingin kita cepat. HP kita rusak misalnya. Hari ini HP kita rusak, nanti malam udah beli counter. Ya kan? Nanti malam kita sudah beli berapapun misalnya harga 3 juta, 4 juta kita beli HP iPhone terbaru yang berapa? iPhone 17. Ya kan? Itu ada yang beli sampai berapa harganya itu? 20 lebih jutanya kali. Itu harganya itu beli orang. Tapi untuk berkurban tidak mau. Kenapa? Ya tak tahu nih kan. Hanya orang-orang yang betul yakin janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, kenapa seperti itu? Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kita ini suka yang instan. Suka yang cepat, yang nampak, dan kemudian kita meninggalkan akhirat kita. Jadi begitu ibu-ibu terhadap masalah kurban ini, mudah-mudahan kita bisa laksanakan setiap rumah, apalagi dalam kondisi situasi kita ekonomi seperti ini Bu ya. Banyak sekali orang-orang yang membutuhkan terkait masalah fikih kurban itu. Nah, ini kita ada kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasaddaq. Ini kita lakukan sepertiga untuk kita simpan, sepertiga untuk kita hadiahkan, ya kan? Kemudian sepertiga lagi kita sedekahkan. Kalau ada kawan, tinggal kita berikan seperti itu. Jadi itu ya, terkait masalah kurban. Adapun ini kita masuk pada materi kita. Sudah lama kita tidak masuk pada materi fikih ini. Masih terkait dengan apa itu ibu-ibu? Masalah apa nih? Perhiasannya, pakaian, masih pakaian, adab berpakaian, ya, adab berpakaian, ya kan? Adab bersisir, adab-adab berpakaian. Nah, ini halaman 571. Adab berpakaian. Ini pertama, jangan sikap kita ini berlebih-lebihan. Ya, di sini berlebih-lebihan pakaiannya apa? Perhiasan juga termasuk. Ada cincin, ya. Biasa juga laki-laki begitu juga, bukan perempuan. Batu akiknya sampai 5. Kayak jual batu ya. Di sini itu juga berlebihan. Ibu-ibu juga seperti ibu pakai cincin ya cuma satu ya. Jangan di sini pakai cincin emas, pakai gelang. Nah, itu saya juga tradisi biasanya ya, bukan juga ini tradisi juga tak boleh diikuti juga biasa orang Bugis. Kalau selepas haji
Ibu-ibu biasa kan, kalau mereka ini dulu kan nenek-nenek saya juga begitu. Kalau pulang haji bukan malah menutup auratnya, jadi punya jilbab khusus. Ada apa ya namanya kan? Itu tak menutup aurat itu. Habis itu dipamerkanlah emasnya banyak gitu kan. Cincinnya, kemudian sampai di sini kalungnya itu dipamerkan. Nah, ini jelas itu berlebih-lebihan, tidak sesuai dengan syar'i. Padahal kalau setelah haji itu ya, setelah haji, kalau hajinya diterima ya, hajinya mabrur, maksudnya adab akhlaknya juga akan menjadi baik, ibadahnya juga meningkat seperti itu. Tapi kalau pulang haji ternyata untuk pamer, itu banyak, itu tradisi mereka, tradisi yang tidak baik lah ibu-ibu ya. Tradisi yang tak bagus. Bukan saya anukan Rabu guys, karena jaga saya orang Bugis gitu. Tapi itu tradisi yang tidak baik selepas. Maka pakaian itu boleh kita lakukan, pakaian-pakaian yang indah, yang bagus, yang berwarna pun tidak ada masalah, tidak ada khusus ini hitam bagus, putih bagus. Cuman yang penting itu menutup aurat. Kalau seorang wanita auratnya sudah ditentukan, nah ada dua pendapat ya Bu ya, yang mengatakan kemarin pernah saya sebutkan. Pendapat yang pertama, seluruh tubuh wanita itu aurat, kecuali apa? Kecuali tadi itu matanya, kemudian apa? Ini telapak tangan aurat apa Bu? Aurat bagi mereka kan? Ada yang mengatakan itu aurat telapak tangan itu. Jadi wajah hanya kelihatan matanya saja. Maka menggunakan cadar. Jadi di sini tutup, kemudian sisa matanya aja. Tapi ini juga bisa terjadi hal-hal yang mudarat apabila di masjid ya. Kalau ibu-ibu ada orang yang masih menggunakan cadar pada dia sholat, maka paksa dia untuk buka. Itu kan banyak kejadian kan? Ternyata laki-laki pula masuk. Ya. Jadi bahaya juga apabila pengajian misalkan sudah jelas itu tertutup, tapi dia masih menggunakan cadar, itu perlu dicurigai. Jadi tapi memang itu dalam sebagian para ulama mengatakan bahwa wajah itu aurat, kemudian telapak tangan juga aurat. Jadi wajah ini aurat bagi mereka sebab itu simbol kecantikan kata mereka. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa yang menjadi aurat bagi perempuan itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Jadi wajah sama telapak tangan saja. Jadi ini masalah khilafiyah, tapi disepakati bahwa adab di dalam berpakaian, jangan bersikap berlebih-lebihan dalam berpakaian. Apapun itu, makanan pun tak boleh berlebih-lebihan. Ya, kulu washrabu wa tasaddaqu walbasu fi ghairi israfin wala makhidlatin. Makanlah kalian, minumlah, bersedekahlah, berpakaianlah dan tidak berlebih-lebihan tanpa ada kesombongan. Jadi yang menjadi suri tauladan kita ini kan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kehidupan Nabi itu sangat sederhana, bukan berarti beliau memilih menjadi orang miskin, tidak. Tapi beliau memilih untuk menjadi orang yang zuhud. Zuhud apa? Zuhud di dalam masalah harta apa? Tapi ada juga zuhud ini Bu hanya kedok saja. Zuhud itu kedok, rumahnya zuhud ya kan, pakaiannya itu aja pakaiannya, tidak nampak bagus. Harga pakaiannya mungkin 50.000 aja, pecinya 10.000. Itu jak dipakainya. Tapi kalau dalam masalah kepemimpinan, jadi ketua dia tak mau digeser. Ya kan? Ada tak itu Bu? Contohnya misalkan di masjid gitu ya. Di masjid ada salah satu masjid gitu, ketika diganti dia merajuk misalnya. Tapi pakaian yang sangat sederhana sekali. Pakaiannya ini dikatakan zuhud dari sisi makan, tapi dalam masa pemimpinan kata para ulama, Hasan Al-Basri itu mengatakan zuhud itu bukan hanya dalam makanan dan pakaian. Begitu banyak orang zuhud dalam pakaian dan makanan, tapi itu hanya kedok belaka.
Pingin dikatakan orang ini ahli akhirat lah, ahli ibadah lah, tapi ternyata dia kedok dengan nama alimnya saja, dengan ahli ibadah. Ternyata sebanyak pondok-pondok sekarang itu, ya, tengok ada 50 santriwati yang diperkosa. Nampak gitu kan? Kiainya zuhud, kiainya baik, tapi dia menggunakan atas nama agama. Begitu. Jadi yang namanya pakaian itu bukan ukuran ketakwaan seseorang. Nah, ketakwaan seseorang itu ada di dalam hatinya. Meskipun dia kiai, meskipun dia ini adalah ustaz, meskipun dia ini habib misalnya, tidak patokannya ini dinamakan sebutan-sebutan tersebut, tidak. Tapi yang menjadikan orang ini dekat dengan Allah adalah ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa saja orang yang sangat sederhana pakaiannya ataupun orang yang berdasi tapi jauh lebih takut dia kepada Allah, ataupun dia polisi misalnya, ataupun dia tentara, ataupun dia dokter. Mereka lebih takut kepada Allah daripada ustaz ataupun kiai tersebut. Jadi ketakwaan itu kita jangan sampai ditipu sekarang nih. Sebab yang namanya agama ini sangat mudah orang ini mendapatkan duit secara mudah. Kalau ingin mendapatkan uang secara mudah, maka tenggarailah agama ini gratis. Maka banyak orang yang bukan kapasitasnya sendiri masuk dalam bidang agama, memperkaya dirinya. Kalau gitu Bu, banyak. Maka kita tidak boleh tertipu. Habislah Bu, kalau ada misalnya kita lihat orang-orang kita tangkap dia ini soleh lah apa, akhirnya bekas cuci tangannya kita minum, sampai anak kita pun diludah mulutnya. Itulah Bu, ada gitu. Bahkan kita pun ibu-ibu mau yang disentuh tangannya, mau yang dipegang kepalanya seperti padahal itu bukan mahramnya. Itu jelas-jelas melanggar syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama itu telah mengatakan dulu katanya, kalau kalian melihat ada orang yang bisa terbang, itu terbang, ataupun dia bisa berjalan di atas air, maka jangan kalian langsung mengatakan ini adalah wali. Tapi lihatlah bagaimana dia dengan syariat ini, bagaimana dia dekat dengan agama apa tidak, bagaimana dia sehari-harinya dia mengamalkan sunnah Nabi apa tidak. Kalau kita lihat bagaimana sholat berjamaahnya dia, bagaimana bacaan Al-Quran dia, bagaimana dia ibadahnya dia, alimnya dia, bagusnya dia. Maknanya apa? Berarti orang ini benar-benar wali. Ciri wali itu bukan yang pakai surban, bukan pakai baju putih, pakai ini. Ciri wali Allah sudah tegaskan. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak ada rasa takut dan tidak bersedih. Mereka ini siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka ini adalah orang yang bertakwa. Nah, takwa itu ibu-ibu bisa menjadi wali. Tapi bukan cara bertapa di gua gitu kan. Makan cuma nasi putih saja. Tidak, bukan hal seperti itu. Tapi yang harus ditingkatkan, dan wali itu tidak mengaku dirinya ini sebagai wali, menampakkan dirinya di hadapan orang ataupun mengklaim keturunannya adalah wali. Ini wali, ini fulan ini wali. Tak ada yang tahu orang itu wali. Hanya yang mengetahui itu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling setinggi-tingginya wali itu yang pertama adalah setelah Rasulullah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Itu wali. 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga itu adalah wali. Mereka tidak mengatakan saya ini wali, saya ini adalah orang baik. Bahkan kata seorang tabi'in, Mulaikah mengatakan apa? Mengatakan adraktu salasina sahabiyan. Saya bertemu dengan 30 sahabat. Kulluhum yadda'i annahu munafiq. Semuanya mengaku dirinya ini adalah orang munafik. Sahabat itu maksudnya apa? Dia merasa dirinya ini adalah orang yang kurang sekali ibadahnya. Maksudnya mereka ini adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah menyalahkan orang lain, menilai ibadahnya orang
lain, sibuk dengan dirinya, bahkan kurang rasa ibadah saya. Meskipun Masya Allah tahajudnya bagus, kalau kita tengok kan sedekahnya, kemudian ibadah yang lain, tapi dia merasa dia ini adalah orang yang paling buruk sifatnya, paling buruk, paling kurang ibadahnya. Itu seharusnya kita tanamkan dalam diri kita, bukan kita merasa diri ini kita paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu jemaah sekalian, maksud kita ini adalah kita jangan sampai tertipu dengan pakaian-pakaian, dengan aksesoris agama ya Bu ya. Terutama pakai sorban lah, ya kan, nampak mancung hidungnya, dari Arab, kemudian pandai dia mengutarakan kata-kata seperti itu. Tidak. Kita menghormati hanya sebatas dia ini apa? Seorang guru. Tidak lebih daripada itu. Tidak kita juga minum bekasnya, itu namanya tabarruk. Ya, bertabarruk, mencari berkah. Kalau ibu-ibu ingin mendapatkan barokah, jelas Al-Quran, baca Al-Quran berkah, ya. Kemudian tadi berkurban itu juga berkah, kurban dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat malam berkah. Itu kan berkah semuanya tuh. Jangan kebanyakan kita ini pinginnya hal-hal seperti itu, di luar kulit-kulitnya gitu kan. Pinginnya bekas-bekas orang soleh, kita kuburan pun kita datangi, misalnya pingin tabarruk kepada kuburan fulan, tapi sehari-hari dia tak ada solat 5 waktu di masjidnya, tak ada pergi ke masjid. Begitu juga solat 5 waktunya dia telat-telatkan. Itu bagaimana dia mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kita kembali tadi, makan dan minum. Kulu washrabu, makanlah, minumlah, wa tasaddaqu, sampai bersedekah pun tak boleh kat kita berlebih-lebihan. Sampai seluruh hartanya kita wakafkan. Ya, seluruh harta ibu, karena semangatlah ibadahnya ni. Habis itu udah, rumah saya wakafkan, tanah saya wakafkan, anaknya jadi gelandangan. Tidak. Dulu ada seorang sahabat itu bernama Amr bin As. Ketika masa-masa dia merasa sakit, lama sakit ni, sakitnya dia katakan, ya Rasulullah, kau tahu sendiri saya ini sakit, anak saya cuma satu, ya perempuan, saya sudah kasihkan, sudah saya berikan harta saya untuk dia. Boleh enggak saya setelah itu saya sedekahkan seluruh harta saya? Saya ingin bersedekah semuanya. Kata Nabi, jangan. Ya kan? Kalau begitu separuhnya ya Rasulullah. Kalau separuhnya, kata Nabi, juga jangan. Kalau begitu separuhnya, kalau begitu sepertiganya saja. Kata Rasulullah, wasulusuhu katsir, sepertiga itu sudah banyak. Jadi boleh sepertiga. Wal yakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kita ni harus takut, khawatir jangan sampai kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Kita pinginnya dapat pahala sebesar-besarnya, tapi kita meninggalkan keluarga yang kelaparan. Tidak. Kalau bisa anak kita tinggalkan sebanyak-banyaknya harta, ya kan? Supaya apa? Mereka ini tidak menjadi orang kelaparan, pendidikannya bagus. Kalau sedekah, silakan bersedekah. Sedekah kepada orang yang terdekat kita dahulu, kepada orang tua, ya kan? Kepada family tetangga itu yang terdekat dulu. Jadi sedekah pun begitu. Ternyata kurban juga kata Nabi apa? Sepertiga untuk kita makan, ya. Jangan kita kasih semua. Ada juga ibu-ibu tak paham masalah itu. Kurban dia takut dimakan. Tamu dimakannya, akhirnya apa? Disedekahkan semuanya. Tak boleh. Kurbannya itu ya sepertiganya disedekahkan, sepertiganya kita hadiahkan. Kalau hadiah ini maksudnya apa? Boleh juga kita berikan kepada non-muslim. Misalkan di sekitar kita itu ada juga non-muslim, boleh. Pendapat ulama ada yang mengatakan ada yang mengatakan boleh. Apalagi kita ingin takliful qulub, ingin melembutkan hati-hati mereka ini. Apalagi kita berdampingan masjid kita dengan mereka, suara kita sering terdengar sana, mungkin pun kita sering biasa mengganggunya, maka kita memberikan kurban kepada orang-orang di sekitar kita setelah terpenuhi umat muslim semuanya. Ada sisa, kasihlah mereka yang non-muslim. Tasaddaqu
walbasu fi ghairi israfin wala makhilatin. Jangan juga berpakaian tanpa berlebihan, tanpa kesombongan. Yang kedua, apabila engkau hendak mengenakan baju baru, maka berdoalah dengan doa yang dituntunkan dalam hadis Nabi. Ini doanya, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairah wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ibu-ibu, kalau beli baju baru ya, pas menerima paket Shopee ya. Ya kita semua tahu semuanya lah Bu ya. Dapat paket dengan awas senangnya ya kan. Tak berdoa, minimal kita ngomong alhamdulillah ya kan. Allahumma lakal hamdu, minimal ya alhamdulillah kalau kita tak hafal ya. Yang ketiga, mulailah dengan anggota tubuh yang kanan dan dalam berpakaian. Yang kanan dulu. Nabi SAW yu'jibuhu tayammun, bahwasanya Nabi suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandalnya, bersisir, bersuci, dan pada kegiatan beliau seluruhnya. Kemudian, kalau sikat gigi pun begitu, ya kan? Semua dalam kondisi bersuci, dia gunakan pakai tangan kanan. Yang keempat, jangan memakai baju yang ada lambang salib. Itu. Yang kelima, jangan memakai pakaian yang terbuat dari kulit binatang buas. Ya, seperti apa? Harimau. Jaketnya itu kan, jaket dari kulit harimau. Kemudian apa lagi? Tasnya. Tasnya dari kulit buaya. Jaket dari harimau, tas dari kulit buaya. Nah, gitu. Tali ular gitu kan, talinya tali ular. Itu tidak adabnya. Meskipun ini diperbolehkan gitu ya. Tapi adabnya begitulah. Tidak boleh kita. Kata Nabi, jangan kalian menjadikan kain sutra dan kulit macam sebagai kain pelana hewan tunggangan. Jadi yang penting yang najis itu tidak boleh. Sepakati yang najis. Tapi kalau yang tidak najis, ada yang mengatakan masih diperbolehkan seperti kulit harimau, bulu-bulunya, kemudian dari buaya. Itu kan tidak najis, masih diperbolehkan. Cuman adabnya tidak dilakukan seperti itu. Kemudian yang keenam, jangan berjalan dengan menggunakan satu sendal saja. Bisa jadi model kan? Masuk model satu boleh. Kalau mau ke sana ke rumah cecer satu ya, tak usah dipakai lah ya kan. Cukup tak usah pakai sandal. Jangan pakai satu sandal. Wallahu a'lam bishawab. Ibu, ada yang ingin bertanya sampai di sini? Ya. Iya. Ini perbedaan para ulama tadi. Ada mengatakan tadi satu untuk semua sebagaimana Rasulullah zaman dulu. Zaman dulu Rasulullah itu lakukan berkurban satu ekor onta atau satu ekor kambing. Rasulullah itu sebenarnya ibu-ibu. Beliau ini kalau dia dalam kondisi kaya, Rasulullah itu kaya. Rasulullah itu kalau dia mampu, dalam kondisi mampu, dia banyak hartanya, dia akan berkurban 100 ekor onta. Itu kalau dia mampu, berarti Rasulullah itu kaya Bu ya. Satu ekor onta aja bisa 100 juta harganya. Apalagi kalau 100 ekor onta, kaya Rasulullah. Kalau beliau ini tidak mampu, kondisi sempit lah. Kita tahu sendiri, kadang beliau sehari-hari beliau kadang tak makan.
kecuali dengan kurma yang keras, kurma yang jelek. Kemudian 1 gelas air. Bisa, kata Aisyah, bisa sebulan 2 bulan beliau hanya makan itu saja. Beliau lakukan. Tapi kalau masuk kurban dan kondisi sempitnya nih Rasulullah, itu 2 ekor kambing. Nah, maka kita, kata para ulama itu, boleh tadi itu kepala keluarga yang berkurban, kemudian pahalanya untuk satu keluarga, itu boleh. Cuman tadi lagi, kalau pendapat yang lain tadi, Hambali kemudian Maliki mengatakan kalau suaminya bekerja, istrinya juga bekerja, maka kedua-duanya ini terkena sunnah ain, sama-sama kena sunnah muakkadahnya itu. Harus, bukan suatu yang harus, tapi sunnahnya ini sangat ditekankan untuk kedua-duanya. Kedua-duanya, karena sama-sama berpenghasilan. Tapi kalau dia memilih cuma satu, yang penting satu itu dikerjakan ya. Satu kepala keluarga untuk semua. Jangan sampai satu keluarga tak ada. Itu ya. Apalagi kalau dua-duanya mampu, ya lebih baik lagi gitu kan. Istri berkurban, suami juga berkurban, lebih baik lagi. Iya, mestinya gitu, bukan wajib, tapi mestinya sunnahnya gitu kan. Sunnah muakkadah dia sudah terkena gitu, sunnah ain kepada dirinya itu. Iya, memang dalam harta seperti itu. Punya suami, ya punya suami juga. Tapi dia suami wajib memberikan, menafkahi istri dan keluarganya, gitu kan? Tapi kalau istri, hartanya harta dia sendiri, gitu. Maka ketika dia punya harta seperti itu, maka layaknya dia memang berkurban untuk pribadinya dia. Untuk pribadinya dia. Tapi kalau dia tidak mampu, ya kan? Maka suaminya lah yang menanggungnya, begitu. Ya. Ada lagi, Ibu? Tidak ada ya? Untuk yang berkurban saja, kepala keluarganya. Kepala keluarga aja dia yang berkurban. Maka tadi kalau misalkan suaminya tidak mampu, yang bekerja istrinya, maka itu istrinya yang memberikan. Istrinya yang tadi itu berikan kepada kepala keluarga. Bukan dia yang berkurban, tapi kepala keluarganya yang berkurban. Nanti dia yang mendapatkan pahala di semuanya. Mereka semua sama-sama mendapatkan pahala. Maka yang berkurban tadi itu siapa? Suami yang tidak memotong kukunya dari awal Zulhijjah. Betul. Boleh. Ini si istri ini bergabung di situ. Jadi berarti itu yang berkorban itu istrinya gitu. Maksudnya tidak mengatasnamakan suami. Itu boleh kan? Ya, dia mengatasnamakan. Bukan harus juga. Cuman apa namanya, secara syariatnya, dia mengatasnamakan suaminya. Gitu. Suaminya akan nama suami kan yang berkorban kan. Berarti itu kalau suaminya yang jangan memang itu yang jahat korban. Iya, suaminya. Nanti atasnamakan suami. Tapi kalau misalnya ibunya tidak tahu gitu kan, ya ibunya yang berkorban. Tapi secara aturannya gitu kan, secara sunnahnya, ada istilah sunnahnya gitu kan. Sunnahnya kepala keluarga sunnah. Soalnya dia bilang yang rasanya uang pun dia.
Baiklah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Allah a'lam bishawab. Kita tutup pengajian kita pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.